Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini kami boleh melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Dan saat ini sebelum beristirahat, masih ada waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa, berikanlah kami hikmat dan pengertian. Allah Roh Kudus tolonglah kami, tuntun dan berkatilah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 10 ayat 24 dan 25. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Judul renungan bagi kita saat ini adalah jangan takut. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu dongeng karya Grimm mengisahkan seorang pemuda agak bodoh yang tak tahu artinya gemetar ketakutan. Orang-orang berusaha membuatnya takut dengan menempatkannya di berbagai situasi menyeramkan, tetapi sia-sia. Akhirnya pemuda itu dapat merasa gemetar, tetapi bukan karena takut. Ia gemetar ketika seseorang menuangkan seember air dingin, lengkap dengan ikan menggelepar-gelepar di atas tubuhnya sewaktu ia tidur. Ada yang tidak beres dalam diri kita jika kita tidak pernah takut. Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya, dan Allah tidak mengutuknya. Namun, Allah juga tak ingin kita dilumpuhkan ketakutan. Ada ketakutan yang sudah sepatutnya, dan ada ketakutan yang harus diatasi. Ketakutan menjadi tidak wajar bila sumber ketakutan bukan dosa atau kesalahan yang kita lakukan, atau bila rasa ketakutan itu terus disimpan sampai bertahun-tahun. Dalam teks hari ini, Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Ia mau mengingatkan Israel bahwa Dia adalah Tuhan Allah semesta alam, Allah yang maha perkasa, dan Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Pesan yang Yesaya sampaikan adalah untuk membawa harapan kepada orang-orang Israel dengan mengingatkan mereka untuk tidak perlu takut pada Asyur. Karena Asyur hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Pada waktunya, disiplin ini akan berakhir, dan ketika itu Asyur akan dihancurkan. Dan Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa meskipun Dia mendisiplinkan mereka, Dia tetap mengasihi mereka. Sahabatku, firman Tuhan banyak sekali mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut jika kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan Allah kita. Bahkan ketika Dia sedang mendisiplinkan kita pun, Dia lakukannya untuk kebaikan diri kita sendiri, yaitu untuk mengajar dan melatih kita bahwa kita tidak dapat menjalani perjalanan ini sendirian. Kita membutuhkan Dia setiap saat, setiap hari. Ingatlah, Dia adalah Bapa surgawi kita, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa,
Terima kasih telah menjadi Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih karena telah mencintai, mengajar, dan melatih kami di jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kami, bahkan ketika kami melakukan kesalahan berulang kali. Bapa begitu sabar dengan kami. Kasih-Mu tidak mengabaikan dosa kami, tapi mengajar kami untuk berpaling kepadamu dan mencari pengampunan ketika kami berbuat dosa. Karena itu, kami tidak perlu takut ketika kami percaya dan mengikuti-Mu. Bapa yang penuh kasih, sekarang tiba waktunya bagi kami akan segera tidur. Biarlah kasih dan perlindungan-Mu menyertai istirahat kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku